Setelah dilakukan uji coba pekan lalu, proyek Simpang Susun Semanggi ternyata masih menyisakan anggaran sebesar 219 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Mitra Panca Persada atau MPP menyepakati sisa uang nilai koefisien lantai bangunan atau KLB Simpang Susun Semanggi sebesar 219 miliar rupiah. Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Saifullah mengatakan nilai realisasi kontrak untuk pembangunan Simpang Susun Semanggi mencapai sekitar 360 miliar rupiah dari total 579 miliar rupiah. Namun besar anggaran yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur sisa. Ya, setelah uji coba beban yang dilakukan pada Jumat lalu, kini Simpang Susun Semanggi sudah dapat dilalui kendaraan. Apakah dengan ini kepadatan di sekitar Semanggi sudah terurai? Sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Marsha Anastasia. Selamat pagi Marsha. Hari ini merupakan Senin pertama Simpang Susun Semanggi bisa dilalui oleh masyarakat. Apakah sudah banyak yang melalui jalur ini dan bagaimana keadaannya di sana sekarang? Ya, selamat pagi Joy. Betul sekali tadi pagi memang sudah dioperasikan kembali, uji cobanya dioperasikan sejak pukul sekitar 6 pagi tadi, dan pada pukul hampir 9 pagi ini saya belum melihat sama sekali adanya kemacetan di sepanjang jalur Gatot Subroto menuju ke tol dalam kota maupun ke Sudirman. Dan seperti kita tahu biasanya sekitar pukul 9 pagi ini kita sudah bisa merasakan dan melihat kemacetan yang ada di sepanjang jalur arteri Gatot Subroto ini. Dan di tempat saya berada saat ini merupakan jalur dari Cawang menuju ke Bendungan Hilir dan Bundaran HI. Sedangkan jalur satunya yaitu dari arah Tomang Slipi menuju ke kawasan Blok M. Dan memang adanya pembukaan jalur ini memberikan efek yang positif sepertinya kepada kemacetan yang biasa terjadi di jalur arteri Gatot Subroto ini, karena memang rencananya pengoperasian dari jembatan Simpang Susun Semanggi ini akan mengurangi begitu tingkat kemacetan di jalur arteri ini hingga 30%. Namun kita masih menunggu nantinya bagaimana efek dari dibukakan uji coba dan nantinya diberlakukan secara resmi jembatan ini, apakah mengurangi kemacetan atau tidak. Dan di belakang saya juga ada rambu lalu lintas yang memperlihatkan kendaraan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam jalur jembatan Simpang Susun Semanggi ini, dan hanya kendaraan roda 4, kendaraan pribadi roda 4 dan bis kota berukuran sedang seperti Metro Mini dan Kopaja yang bisa melewati jembatan ini. Dan memang sampai saat ini untuk bagi yang melanggar belum diberlakukan denda oleh pihak kepolisian karena masih dalam proses uji coba. Namun denda akan diberlakukan nanti setelah peresmian dilakukan pada tanggal 14 Agustus yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan nantinya uji coba ini masih akan terus dilakukan selama 24 jam hingga tanggal 16 Agustus dan juga tetap diberlakukan ganjil genap di jalur ini karena memang jembatan ini berada di tengah-tengah jalur yang memberlakukan proses ganjil genap begitu. Dan selain itu juga ada yang perlu dilihat di sini, sama sekali belum ada informasi atau spanduk yang memperlihatkan bahwa jalur ini sudah dibuka untuk uji coba hingga tanggal 14 Agustus dan hanya melalui mobil penerangan keliling saja yang dari pihak kepolisian melalui pengeras suara untuk menginformasikan uji coba bisa dilakukan hingga tanggal 14 Agustus. Dan adanya ini membuat tadi sempat adanya kepadatan sedikit di simpang jalan ini, karena banyak sekali mobil yang tidak tahu dan ragu-ragu begitu untuk masuk ataukah tidak, sehingga tadi sempat ada kepadatan kendaraan sedikit yang mulai masuk ke dalam jalur tempat saya berada ini. Dan ada yang perlu dicatat juga, Joy, tadi saya sempat melihat beberapa kendaraan yang mengurangi laju kecepatannya hanya untuk bersuah foto atau membuat video begitu, karena memang jembatan ini memiliki daya tarik sendiri karena jembatan Simpang Susun Semanggi ini merupakan jembatan lengkung terpanjang se-Indonesia. Namun hal ini justru bisa memberikan kerawanan bagi arus lalu lintas yang ada di sini karena tadi sempat ada beberapa yang mengurangi laju kecepatannya sehingga sempat menghalang kendaraan yang berada di belakangnya.
Dan kita masih menunggu nanti apakah memang penerapan dan pengoperasian dari jembatan Simpang Susun Semanggi ini akan benar-benar akan mengurangi tingkat kemacetan hingga 30% seperti yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Joy. Ya, Marsha, apakah Anda mempunyai informasi terkait sisa uang proyek yang mencapai lebih dari 200 miliar ini dan akan digunakan untuk apa sisanya nanti? Ya Joy, memang saya belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang hal tersebut, namun saya memang sempat mendengar dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah, dia mengatakan adanya sisa uang dari proyek Simpang Susun Semanggi ini sebesar 219 miliar rupiah dari total proyek dana 579 miliar rupiah. Karena memang proyek Simpang Susun Semanggi ini bisa dikatakan pembangunannya cukup efisien, hanya memakan waktu sekitar 1,5 tahun dari 8 April 2016 hingga saat ini, dan hanya memakan dana sekitar 360 miliar rupiah dari totalnya 579 miliar rupiah. Dan rencananya nantinya sisa uang ini akan dibangun pedestrian, trotoar maupun fasilitas prasarana di sekitar Simpang Susun Semanggi ini. Dan pembangunan nanti akan dilakukan dari Kali Krukut, Bendungan Hilir menuju ke Patung Pemuda Senayan, sedangkan dari Cawang nantinya akan dari Kartika Chandra hingga Taman Ria Senayan yang panjangnya bisa sekitar 3,5 kilometer pembangunannya. Namun sampai saat ini saya belum melihat ada pembangunan dan fokusnya masih ada di jembatan Simpang Susun Semanggi ini. Dan kita masih menunggu nanti kapan akan dilakukan pembangunan dan kapan akan selesai pembangunan pedestrian, trotoar dan sarana-prasarana tersebut akan dilakukan. Begitu, Joy. Ya, Marsha Anastasia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Simpang Susun Semanggi, Jakarta.